Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Badriah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Magetan. Kali ini akan melaksanakan coaching untuk supervisi akademik dari modul 2.3. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan supervisi akademik terhadap rekan saya, Fenty Harmita Deni, SPD. Dan kali ini saya akan mencoba melaksanakan tahap pra-observasi. Berikut tahap pra-observasi yang akan kami laksanakan. Bu Fenty, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, semangat Bu Nurul. Semangat sekali Bu Fenty. Terima kasih atas kesediaan Bu Fenty untuk saya supervisi pada pagi hari ini. Nanti Bu Fenty akan mengajar di kelas 5 ya? Iya. Di kelas 5. Baik, kira-kira nanti apa yang akan disampaikan dalam pembelajaran Bu Fenty ini? Tujuan pembelajarannya nanti apa Bu Fenty? Di sini untuk tujuan pembelajaran yang saya ajarkan untuk tema perubahan wujud benda ini yaitu melalui kegiatan menyimak video itu siswa dapat membedakan perubahan wujud benda, yaitu bisa mengkristal, menguap, dan lain sebagainya. Terus kemudian melalui kegiatan percobaan, siswa itu dalam benda konkret itu bisa memahami dan mengidentifikasi perubahan wujud benda. Kemudian dengan melalui percobaan, anak itu secara aktif bisa untuk mengetahui bagaimana proses perubahan wujud benda itu terjadi. Itu gitu benar. Baik, berarti tentang perubahan wujud gitu. Iya. Nanti tentang pengkristalan, penguapan begitu. Iya. Ada pencairan juga, Iya. pencair juga. Baik. Jadi nanti ada eksperimennya ya yang Iya, akan ada dilaksanakan. eksperimennya. Oh iya. Baik. Dari tujuan pembelajaran yang sudah Bu Fenty tetapkan tadi, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Bu Fenty lakukan untuk pembelajaran nanti Bu Fenty? Untuk persiapannya utamanya yang kita siapkan itu adalah yang pertama adalah RPP. Baik. Karena kalau kita RPP-nya sudah matang, nanti insya Allah pembelajaran itu akan berjalan dengan lancar. Yang kedua adalah yaitu guru memberikan contoh nyata agar siswa itu mampu untuk melakukan percobaan dan anak itu paham betul apa yang dimaksudkan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yaitu LKPD dulu. Karena LKPD itu kita bisa memberikan soal-soal itu sesuai dengan kemampuan anak-anak, karena masing-masing anak-anak itu kan memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Baik, jadi Bu Fenty sudah menyiapkan banyak hal ya, sudah siap sekali ini sepertinya. Sudah siap. Ya, jadi ada RPP, kemudian ada bahan-bahan nanti tentunya untuk eksperimen. Iya. Kemudian ada LKPD yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan siswa. Baik. Jadi nanti ini pembelajaran yang akan Bu Fenty lakukan ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan murid. Jadi nanti ada pembagian kelompok begitu Bu Fenty. Ada pemetaan yang sudah Bu Fenty lakukan mungkin? Ya, pasti ada karena kalau pemetaan itu dalam pembelajaran itu sangat dibutuhkan, utamanya karena kemampuan ada anak itu ada yang kurang, ada yang sedang, ada yang sangat maju sekali, baik. Sudah sangat. Ya. Kemudian untuk sumber media belajarnya itu juga beraneka ragam. Auditori itu bisa dengan mendengarkan apa dari slide video itu ya. Kemudian yang kinestetik itu dengan percobaan, kemudian dari
visual kita visualnya bisa dan- melihat di YouTube itu seperti itu Bu. Baik sekali. Jadi sebelumnya Bu Fenty sudah melakukan pemetaan dan nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan kemampuan siswanya. Baik, jadi Bu Fenty pada pembelajaran ini memberikan pemahaman kepada siswa dengan praktik langsung ya. Jadi Iya, biasanya praktik memang langsung. anak-anak itu kalau hanya melihat dari video itu mungkin masih kurang paham. Jadi di sini nanti akan ada tayangan video, kemudian akan ada eksperimen langsung. Jadi siswa akan benar-benar melihat tentang proses perubahan wujudnya. Baik sekali Bu Fenty. Nanti akan Bu Fenty nanti membutuhkan bantuan dari pihak lain. Mungkin kalau Bu Nurul bersedia ya saya ingin membutuhkan Bu Nurul atau rekan sejawat begitu untuk agar proses observasi itu berjalan dengan lancar. Baik, insya Allah nanti saya akan coba bantu semampu saya, semaksimal saya paham tentang itu. Nanti bisa kita saling sharing gitu, Bu Fenty, saling bertukar pengalaman begitu gitu. Terima kasih sekali Bu Nurul tak bisa membantu seperti itu. Ya, sama-sama. Baik Bu Fenty, ini rencananya Bu Fenty akan melaksanakan pembelajarannya. Kalau bisa sekarang setelah istirahat pertama bisa Oh, dulu. berarti hari ini Iya, ya? hari ini. Ya, hari ini setelah istirahat pertama. Iya. Baik. Kira-kira Bu Fenty, dalam pembelajaran nanti pengembangan apa yang ingin Bu Fenty lakukan atau yang ingin Bu Fenty capai lah? Pembelajaran yang pertama yang saya kembangkan dalam observasi kali ini yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan intelektual dengan siswa itu bisa paham materi apa yang saya sampaikan itu bisa jelas dan anak bisa menyajikan kegiatan pembelajaran yang berinovasi, kreatif, mungkin anak-anak bisa memahami dan menerima pelajaran itu dalam hati yang senang, gembira dan bisa diterima. Kemudian yang kedua adalah saya ingin mengembangkan kemampuan sosial emosional karena menghadapi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan yang berbeda-beda itu sangat luar biasa, harus kita menguras ya. Dan guru itu harus kreatif sekali agar anak-anak itu bisa menikmati pembelajaran yang disampaikan oleh gurunya begitu. Ya, jadi pengembangan yang ingin Bu Fenty lakukan yaitu pengembangan intelektual, kemudian sosial emosional. Ya. Baik, jadi nanti Bu Fenty akan mencoba untuk menyajikan pembelajaran yang benar-benar mudah dipahami oleh siswa. Kemudian nanti juga akan hubungannya dengan sosial emosional ya. Kalau siswa mungkin nanti saat pembelajaran itu merasa senang, bahagia, maka mungkin Bu Fenty akan lebih mudah ya dalam mengatur siswa sehingga tidak mungkin emosional tidak menimbulkan emosi yang berlebihan begitu ya. Bagus sekali Bu Fenty. Mudah-mudahan nanti di observasi akan muncul pengembangan yang akan dilakukan oleh Bu Fenty yaitu tentang intelektual dan sosial emosional. Mudah-mudahan bisa berjalan lancar nanti pembelajarannya. Siap. Okay. Semoga bisa lancar. Okay. Nanti saya akan bantu sebisa saya Bu Fenty. Semangat ya Bu Fenty. Semangat selalu. Baik, terima kasih Bu Fenty untuk kegiatan pra-observasi. Insya Allah sudah cukup sampai ini saja dulu. Nanti kita akan kembali, saya akan mengobservasi Bu Fenty saat melaksanakan pembelajaran di kelas 5 tentang perubahan wujud ya Bu Fenty. Baik, terima kasih Bu Fenty. Terima kasih juga atas waktunya. Ya, sama-sama. Demikian kegiatan pra-observasi yang sudah saya lakukan bersama rekan sejawat saya, Ibu Fenty. Selanjutnya akan saya lakukan kegiatan observasi terhadap pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Fenty di kelas 5 tentang pembelajaran perubahan wujud benda.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini itu yang pertama yaitu melalui kegiatan menyimak video tentang perubahan wujud benda, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda pada cair, gas dengan disiplin. Untuk yang kedua, tujuan pembelajaran berikutnya yaitu melalui kegiatan percobaan perubahan wujud benda, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda dengan mandiri. Dan yang ketiga adalah melalui kegiatan percobaan perubahan wujud benda, siswa dapat memahami peristiwa pengkristalan dengan penuh kepedulian. Untuk tugas kalian selanjutnya berkelompok, guru akan memberikan tugas. Yang pertama adalah tim visual. Mana tim visual? Ingat-ingat ya, untuk tim visual nanti tugas kalian adalah menuliskan laporan tertulis untuk membuat peristiwa pengkristalan pada gambar cerita. Paham? Membuat apa? Laporan tertulis tentang pengkristalan melalui gambar cerita. Kemudian tim auditori, mana tim auditori? Mana tim auditori? Nah, tugas kalian nanti melakukan laporan dengan pesan suara tentang peristiwa pengkristalan. Nanti dikirim lewat WA ke guru ya. Oke, siap? Masih semangat? Masih. Selanjutnya tim kinestetik. Mana tim kinestetik? Nah, tugas kalian yaitu membuat laporan berupa apa? Video percobaan peristiwa pengkristalan. Oke, sudah paham? Sudah. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Nah, proses pendampingan. Proses pendampingan. Nah, kalau ini adalah proses perjalanan dimulai dari air mengalir lalu beberapa tidak hanya Tiga. Kita amati ya nanti. Kita tunggu sampai 5 menit. Tiga. Tentang proses pengkristalan, kalian sudah dapat memahami ya? Nah, dengan dulu lah. Ini nanti kalian identifikasi.
pengkristalan. Jadi suara ini tadi ya. Dari dalam kristal dan Dari YouTube yang sudah berguna, kalian sudah memahami tentang korban wujud benda. isi dalam paket yang apa aja dari tempat berbentuknya sampai muatan saja pakai tekstil besar 130 harganya 145.000. Tadi kita sudah belajar tentang pengkristalan dan melakukan pencobaan ya. Tadi proses pengkristalan itu dari perubahan wujud benda akan menjadi apa? Gas menjadi padat. Dilihat, gas menjadi padat. Kita lihat. Menjadi padat kan? Nah, itu yang dimaksudkan pengkristalan. Nah, setelah itu kalian bisa mengidentifikasi tentang percobaan pada pagi hari ini, ya. Nah, anak-anak kita sudah mempelajari materi tentang pengkristalan perubahan wujud benda dari apa? Gas menjadi padat. Apa yang kalian rasakan? Senang. Terus apa lagi? Iya, luar biasa, anak hebat. Tepuk tangan, beri semangat. Nah, kalian sudah berdoa dan marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Nur Hayati, PP saya dan Bu Fenty selaku guru yang saya observasi. Hari ini saya akan mengadakan kelanjutan dari tahap coaching, yaitu pasca observasi dari observasi yang sudah saya lakukan pada pekan yang lalu. Demikian, berikut adalah percakapan coaching pasca observasi yang akan kami lakukan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurul, Bagaimana kabarnya? alhamdulillah luar biasa sekali. Luar biasa, selalu segar dan bersemangat. Iya. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kegiatan pasca observasi kali ini. Ya, saya juga terima kasih Bu Nurul. Kemarin sudah diobservasi, kemudian ada masukan-masukan yang diberikan. Baik. Pertanyaan ini kita ngobrol-ngobrol aja nih, Bu Fenty, santai saja, tidak perlu tegang. Kira-kira apa yang ingin Bu Fenty dapatkan dari obrolan kita pada kali ini? Yang saya inginkan dari obrolan kita pada saat ini yaitu saya ingin memberikan tambahan, yaitu penguasaan dalam pembelajaran saya. Mungkin Bu Nurul bisa memberikan masukan-masukan agar pembelajaran saya itu setiap harinya itu mengalami peningkatan dan anak merasa nyaman, anak merasa antusias sekali dalam pembelajaran tersebut. Mungkin seperti itu. Ya, baik, kita nanti sharing saja ya Bu Fenty, ya, saling berbagi pengalaman begitu. Kemarin Bu Fenty sudah melakukan praktik pembelajaran di kelas 5 ya. Ya, di pekan yang lalu ya. Baik, bagaimana perasaan Bu Fenty setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Alhamdulillah saya merasa plong, merasa lega karena dalam pembelajaran yang kemarin Ibu Nurul observasi itu saya sudah insya Allah sudah sesuai dengan RPP dan saya sudah bisa menggunakan media-media konkret sehingga anak-anak itu bisa menerima pembelajaran secara antusias dan bersemangat, kemudian
apa yang dibutuhkan siswa dalam pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Ya, kemarin juga saya sudah mengamati ya, mengobservasi pembelajarannya seru sekali, rame. Maksudnya anak-anak semangat sekali, antusias, dan di situ juga Bu Fenty melakukan praktik-praktik ya bersama anak-anak secara langsung, praktik secara langsung. Kemarin itu tentang perubahan wujud ya Bu Fenty. Ya, ya, baik. Apakah ada rencana-rencana mungkin perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya Bu Fenty, yang kira-kira Bu Fenty merasa kemarin itu yang sudah berhasil itu apa saja Bu Fenty? Yang merasa Bu Fenty, wah ini saya sudah bagus, sudah berhasil, perlu saya pertahankan, itu kira-kira apa saja Bu Fenty? Kalau untuk pembelajaran Ya. kemarin, Ya. kelebihannya itu saya sudah menggunakan diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pada saat kemarin anak-anak sudah saya kelompokkan dari kelompok audio visual, kemudian kemudian ada dengan prakteknya. Nah, anak-anak sesuai dengan apa yang saya kelompokkan itu merasa apa yang dibutuhkan anak itu sesuai dengan pembelajaran tersebut. Kemudian yang perlu saya tingkatkan adalah pengelolaan kelompok. Mungkin pengelolaan kelompok, penguasaan materi itu saya harus meningkatkan agar dalam pembelajaran itu anak-anak merasa mendapatkan kemudahan dalam menerima materi yang saya ajarkan. Ya. Jadi ada beberapa kelebihan yang nanti perlu ditingkatkan gitu, nggih. Kemudian ini Bu Fenty, apakah menurut Bu Fenty sendiri saat pembelajaran kemarin itu sudah tercapai tujuan-tujuan yang sebelumnya sudah Bu Fenty canangkan? Insya Allah sudah. Kemungkinan besar itu insya Allah sudah, karena saya menggunakan apa yang dibutuhkan siswa juga. Kemudian setiap dalam pembelajaran saya sudah mengevaluasi apa kelemahan dari pembelajaran tersebut. Kemudian rencananya ke depan saya harus meningkatkan apa yang ada di evaluasi itu. Mungkin ada dalam penguasaan materi, kemudian dalam pengerjaan tugas anak-anak itu kelemahannya apa, saya harus mengevaluasi dalam pembelajaran tersebut dan saya harus tahu apa yang harus saya perbaiki. Ya, tujuan pembelajaran kemarin itu kalau tidak salah Bu Fenty ingin meningkatkan pemahaman siswa tentang perubahan wujud ya. Dan insya Allah sudah tercapai ya di akhir, bahwa anak-anak lebih paham tentang apa yang dimaksud dengan perubahan wujud, bagaimana contoh nyatanya dalam praktik-praktik kemarin. Baik, terima kasih. Kita sekarang mencoba identifikasi bersama Bu Fenty. Tadi sekilas Bu Fenty sudah menyampaikan juga tentang keunggulan apa saja yang ada pada pembelajaran Bu Fenty kemarin itu, dan apa kekurangan-kekurangan yang Bu Fenty refleksikan ya dari kemarin. Mungkin bisa disampaikan kembali Bu Fenty, keunggulannya apa, kemudian kekurangan apa yang masih perlu diperbaiki. Nah, untuk langsung kekurangannya saja. Untuk kekurangannya itu saya harus bisa menguasai materi sepenuhnya. Mungkin karena di situ kan berdiferensiasi, jadi setiap kelompok itu saya harus menguasai. Jadi yang perlu saya tingkatkan materi yang saya ajarkan pada saat pembelajaran, saya harus bisa menguasai materi sepenuhnya agar pembelajaran itu berjalan dengan maksimal. Kelebihannya tadi sudah saya jelaskan, anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi itu selalu bersemangat, selalu antusias dan mudah menerima pembelajaran, karena dalam pembelajaran tersebut anak menerima pembelajaran sesuai apa yang dibutuhkan. Kemudian dengan benda konkret anak mampu memahami materi tersebut. Ya, begitu.
Ya, jadi karena sudah pembelajaran berdiferensiasi, anak-anak merasa kebutuhannya sudah tertampung di situ ya, sudah terjawab di situ. Baik sekali. Kemudian ini Bu Fenty, tadi kita sudah mengidentifikasi ya kelebihan, keunggulan, kemudian kekurangan apa yang dari pembelajaran kemarin itu. Kemudian kira-kira apa strategi selanjutnya ini Bu Fenty untuk pengembangan diri Bu Fenty? Kemarin kan kita sudah bicara ya tentang rencana pengembangan diri. Nah, ini strateginya Bu Fenty seperti apa untuk mengembangkan diri Bu Fenty lebih baik lagi ke depan? Saya melakukan evaluasi pembelajaran diri, yaitu sesuai dengan RPP atau tidak, nanti bisa ditingkatkan. Kemudian untuk evaluasi pembelajaran yaitu remedial. Anak-anak kekurangan apa yang ada dalam anak itu bisa ditingkatkan. Kemudian yang sudah memahami sepenuhnya materi, kita kan juga bisa menggunakan pengayaan agar peningkatan ilmu dalam anak yang sudah menguasai itu bisa bertambah. Ya, baik Bu Fenty, itu untuk siswanya di pengembangan untuk siswanya. Kemudian kalau untuk Bu Fenty sendiri, dari kelebihan dan kekurangan yang sudah Bu Fenty refleksikan tadi, mungkin ada strategi rencana-rencana ke depan apa yang ingin Bu Fenty lakukan untuk meningkatkan pengembangan diri Bu Fenty sendiri? Nah, kalau untuk saya sendiri itu yang pertama, saya itu harus aktif di KKG begitu, karena ada informasi pembelajaran tentang pendidikan itu pasti melalui KKG. Kemudian saya bisa mengikuti webinar, kemudian dari YouTube pun saya juga bisa, karena pembelajaran yang sekarang semakin canggih dan mungkin dari teknik-teknik pembelajaran, kemudian percobaan media itu saya bisa melihat dari YouTube, itu juga bisa untuk meningkatkan kemampuan saya dalam memberikan materi pada anak. Ya, baik, berarti rencananya Bu Fenty ini akan mengadakan mengikuti mengikuti program KKG, kemudian webinar-webinar, pelatihan-pelatihan, begitu ya Bu Fenty. Bagus sekali nih rencananya Bu Fenty. Kemudian kira-kira ini Bu Fenty kapan pelaksanaannya? Ya, secepatnya saja Bu. Ya. Kebetulan kemarin juga ada webinar ya tentang P5 ya, tentang praktek P5 ya. Sudah Bu Fenty sudah mengikuti? Sudah. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya. Kemudian ini Bu Fenty, dalam proses pengembangan diri yang ingin Bu Fenty laksanakan, kira-kira pihak-pihak mana saja yang ingin Bu Fenty libatkan, mungkin setidaknya untuk menambah motivasi Bu Fenty dalam melakukan pengembangan diri? Nah, untuk pengembangan diri itu yang pertama adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah kan setiap bulan kan pasti mengobservasi saya, dan saya ingin meminta masukan agar pembelajaran yang saya laksanakan di dalam kelas itu sesuai dan mengalami peningkatan. Kemudian saya bisa sharing dengan rekan kerja, rumahan, rekan sejawat rumahan, dan kelebihan nanti bisa juga memberikan masukan yang berguna untuk saya dan juga anak-anak. Kemudian dari pengawas pun juga bisa menurut setiap ada pengawas kunjungan di sekolah, pendampingan. Pendampingan saya juga minta pendapat dan masukan. Dari pihak orang tua pun itu sangat mendukung sekali. Saya harus bisa berkomunikasi dengan orang tua, karena di dalam pembelajaran di sekolah dan di rumah itu lebih banyak di rumah. Saya harus bisa mengkomunikasikan perkembangan anak di sekolah bagaimana, di rumah bagaimana. Maka dalam kerjasama antara guru dan wali murid itu akan sangat jalin dengan baik ya. Baik Bu Fenty, ini rencananya sangat luar biasa nih. Semoga segera bisa tercapai dan bisa mengembangkan diri ya. Baik, untuk ini ada self reminder enggak, untuk maksudnya penyemangat diri atau mungkin untuk mengingatkan diri Bu Fenty
Ferdi punya trik-trik khusus, mungkin punya jadwal khusus atau bagaimana? Untuk trik Iya. saya pasti harus mempunyai jadwal khusus, Punya prioritas begitu dan nggih, saya mempunyai visi misi. Iya, betul. Sebagai guru kita harus mempunyai visi misi, karena kalau kita punya visi misi, tujuan kita itu akan mudah sekali untuk tercapai. Baik, luar biasa sekali nih. Kemudian dari obrolan kita ini Bu Fenty, apa mungkin masih ada yang mengganjal dari Bu Fenty yang ingin kita sharingkan mungkin? Mungkin dari observasi kemarin guru punya masukan atau kritik dan saran bisa saya tampung dulu kan nanti untuk kebaikan kita semua juga. Iya baik, iya. Menurut saya kemarin Bu Fenty sudah luar biasa, sudah sesuai dengan rencana-rencana yang kemarin kita sempat obrolkan ya pada tahap pra-observasi, dan di observasi saya sudah mengamati juga begitu luar biasa Bu Fenty dalam menyajikan pembelajaran, apalagi ini pembelajaran berdiferensiasi kan masih jarang ya, kemudian butuh effort ya, butuh usaha yang luar biasa juga. Kemarin Bu Fenty sudah memetakan satu kelas menjadi beberapa kelompok berdasarkan pemetaan yang sudah Bu Fenty lakukan. Sudah sangat baik Bu Fenty, malah saya belajar dari Bu Fenty juga tentang pembelajaran yang kemarin. Iya, sudah ada yang mungkin perlu disampaikan lagi Bu Fenty? Kalau sudah berarti bisa kita akhiri ya pertemuan kita pada hari ini. Berarti tujuan Bu Fenty saat ini pada coaching kali ini sudah tercapai ya? Insya Allah sudah. Insya Allah ya, alhamdulillah. Demikianlah coaching saya dengan Bu Fenty pada kegiatan pasca observasi kali ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Erna atas kehadirannya. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Fenty atas waktu yang sudah disediakan untuk saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kehilafan dari saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.